Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 1 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang selalu memuji Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini, Jumat 1 September 2023. Puji Dia, hai seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan pujian-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Memuji Allah dengan sepenuh hati dan ketulusan hati sama pentingnya dengan doa. Kita harus menunjukkan kepada dunia dan kepada segenap makhluk surga bahwa kita menghargai kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia yang telah jatuh, dan bahwa kita mengharapkan berkat yang lebih besar dan lebih besar lagi dari kepenuhannya yang tak terbatas. Jauh lebih dari yang kita lakukan, kita perlu berbicara tentang bab-bab berharga dalam pengalaman kita. Setelah pencurahan Roh Kudus secara khusus, sukacita kita di dalam Tuhan dan efisiensi kita dalam pelayanannya akan sangat meningkat dengan menceritakan kebaikannya dan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa demi anak-anaknya. Dikutip dari Christ Object Lessons halaman 299. Biarlah pujian dan ucapan syukur dinyatakan dalam nyanyian. Ketika dicobai, gantinya mengutarakan perasaan kita, marilah kita dengan iman mengangkat nyanyian syukur kepada Allah. Nyanyian adalah senjata yang selalu dapat kita gunakan melawan keputusasaan. Dikutip dari The Ministry of Healing halaman 254. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, seru Rasul Paulus. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4.
Apapun watak Anda, Allah dapat membentuknya sedemikian rupa sehingga menjadi manis dan seperti Kristus. Dengan menjalankan iman yang hidup, Anda dapat memisahkan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidup Anda di dunia ini. Dengan melakukan ini, Anda akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkah. Ketika musuh berusaha menyelubungi jiwa dengan kegelapan, menyanyikan dan mengucapkan iman, dan akan menemukan bahwa Anda telah bernyanyi dan berbicara kepada diri Anda sendiri ke dalam terang. Dikutip dari Counsels to Parent, Teacher, and Student, halaman 233. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali bagi kita untuk memuji Allah? Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 298 paragraf 4 yang berbunyi, bangsa Israel saat mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun memuji Allah dalam nyanyian kudus. Perintah-perintah dan janji-janji Tuhan diiringi musik, dan sepanjang perjalanan ini dinyanyikan oleh para musafir. Dan di Kanaan ketika mereka berkumpul pada hari-hari raya suci mereka, karya-karya Allah yang menakjubkan harus diceritakan kembali, dan ucapan syukur harus dipersembahkan kepada namanya. Allah menghendaki agar seluruh kehidupan umatnya menjadi kehidupan yang penuh pujian. Sebagaimana bangsa Israel, hidup kita juga serupa. Kita berada dalam perjalanan menuju negeri perjanjian. Maka seharusnya hidup kita penuh dengan pujian, sebab keselamatan telah Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana caranya? Australian Union Conference Record tanggal 1 Juni tahun 1900 artikel A paragraf 11 menjelaskan, agar penebusan ini menjadi milik kita, Allah bahkan tidak menunda pengorbanan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya di dalam anaknya. Bapa menderita bersama Kristus dalam segala penghinaan dan penderitaannya. Dia menderita ketika dia melihat anak kasihnya dihina dan ditolak oleh orang-orang yang dia datang untuk tinggikan, muliakan, dan selamatkan. Bapa melihat anaknya tergantung di kayu salib, diejek dan dicemooh oleh orang-orang yang lewat, dan Bapa menyembunyikan wajahnya dari anaknya. Bapa melihat Kristus menanggung dosa dunia dan mati menggantikan orang berdosa. Dan untuk menggambarkan perasaan Bapa, Roh Nubuat melanjutkan masih dalam paragraf yang sama. Dikatakan, hati manusia mengetahui rasa cinta orang tua terhadap anaknya. Kita tahu apa yang akan dilakukan dan diderita oleh kasih seorang ibu demi anak yang dicintainya. Namun hati manusia tidak pernah bisa memahami betapa dalamnya pengorbanan diri Allah. Hanya orang tua yang dapat mengerti perasaan Bapa, meski tidak seluruhnya, karena kita tidak pernah bisa memahami betapa dalamnya pengorbanan Allah bagi kita. Namun meskipun demikian, kita harus menyatakan puji dan syukur kita kepadanya oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dan itulah sebabnya hidup kita harus penuh dengan pujian. Oleh pujian itu, kita menghargai rencana keselamatan yang Allah telah siapkan bagi kita. Christ Object Lessons halaman 299 paragraf 2 menyatakan, Tuhan ingin kita menghargai rencana besar penebusan, menyadari hak istimewa kita yang tinggi sebagai anak-anak Allah, dan berjalan di hadapannya dalam ketaatan dengan ucapan syukur. Dia ingin agar kita melayani Dia dalam hidup yang baru dengan sukacita setiap hari. Dia rindu melihat rasa syukur meluap di hati kita karena nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, agar kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia yang memelihara kita. Inilah pentingnya kita memuji Allah dalam kehidupan kita,
sebagai pernyataan rasa syukur yang meluap dari dalam hati kita, sebab oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Bapa rela mengaruniakan anaknya demi keselamatan kita. Bahkan renungan hari ini juga berkata dalam Radiant Religion halaman 246 paragraf 3 berbunyi, biarlah pujian dan ucapan syukur dinyatakan dalam nyanyian. Ketika dicobai gantinya mengutarakan perasaan kita, marilah kita dengan iman mengangkat nyanyian syukur kepada Allah. Nyanyian adalah senjata yang selalu dapat kita gunakan melawan keputusasaan. Itu sebabnya tentang nyanyian pujian, Roh Nubuat menyatakan dalam The Voice in Speech and Song halaman 410 paragraf 1 berbunyi, besar sekali berkat-berkat yang diterima oleh manusia dalam menanggapi nyanyian pujian. Betapa seringnya dalam pengalaman rohani sejarah ini terulang. Betapa seringnya dengan lirik lagu suci terbuka di dalam jiwa, muncullah mata air penyesalan dan iman, harapan, kasih, dan kegembiraan. Lirik-lirik lagu suci menguatkan hati kita, dan melalui lirik lagu, jiwa kita terhubung dengan Allah. Bible Training School tanggal 1 November tahun 1916 paragraf 2 berkata, harus ada hubungan yang hidup dengan Allah dalam doa, hubungan yang hidup dengan Allah dalam nyanyian pujian dan ucapan syukur. Itu sebabnya renungan hari ini jelaskan bahwa memuji Allah adalah sama dengan doa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita hidup penuh pujian dan doa kepada Allah Bapa kita yang di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang begitu menguatkan pada pagi hari ini, bahwa oleh karena begitu besar kasih Bapa kepada kami, sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan kami. Dan itu sebabnya penting bagi kami untuk mengucapkan syukur dalam rupa puji-pujian. Hidup kami seharusnya penuh dengan pujian oleh karena begitu besar kasih Bapa kepada kami. Ada banyak berkat yang Dia karuniakan melalui anaknya dan di dalam anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka hidup kami penuh dengan pujian. Sebab demikianlah hidup Kristus. Dia bersyukur kepada Bapanya atas segala kehendak dan pernyataan Bapanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.